Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 174 Pertempuran Kota Kekaisaran 6. Yang Gang duduk di sana mendengarkan dengan tenang dan menyeringai sinis pada dirinya sendiri ketika mendengar bahwa Huang Xiaolong benar-benar berani menolak undangan bangsawan muda yang tidak berperasaan. Menurut pendapatnya yang terhormat, Huang Xiaolong pasti akan menderita kematian yang menyakitkan karena menyinggung Yao Fei. Kekaisaran Duanren memiliki 5 bangsawan muda yang terkenal. Masing-masing dari mereka memiliki kekuatan yang sangat besar sehingga mereka dapat dengan mudah menutupi separuh langit dengan telapak tangan mereka. Ini terutama berlaku untuk dua yang teratas, Pangeran Kekaisaran kedua Duan Wuhen dan bangsawan muda yang tidak berperasaan Yao Fei. Di antara kelima bangsawan muda, Duan Wuhen dan Yao Fei adalah yang terkuat. Selain kekuatan mereka, Yao Fei termasuk dalam keluarga Yao yang agung yang telah ada selama lebih dari 2000 tahun. Faktanya, sejarah keluarga Yao sudah ada jauh sebelum Kekaisaran Duanren itu sendiri. Bahkan Kaisar Duanren sendiri harus berhati-hati saat berhadapan dengan leluhur keluarga Yao. Pada titik ini, Yang Gang memanfaatkan kesempatan untuk menyuarakan beberapa kata sanjungan. Huang Xiaolong tidak tahu seberapa tinggi surga, berani menolak undangan bangsawan muda yang tidak berperasaan. Namun, harap tenanglah bangsawan muda yang tidak berperasaan, jika aku bertemu Huang Xiaolong di panggung, aku pasti akan mengalahkannya dan mempermalukannya untuk membantu meredakan ketidakpuasan bangsawan muda yang tidak berperasaan. Yang Gang mengakhiri pernyataannya dengan senyum menyanjung. Yao Fei melirik ke arah Yang Gang saat suasana hatinya kembali normal, wajahnya tetap tanpa ekspresi, dia hanyalah seorang pemula, ini tidak bisa dianggap sebagai sesuatu yang bisa merusak suasana hatiku. Dan dia bahkan lebih tidak memenuhi syarat untuk membuatku marah. Yang Gang menegang. Ketika Pang Yu melihat Yang Gang tiba-tiba ragu untuk berbicara, dia langsung mencoba menyanjungnya, bangsawan muda tak berperasaan benar. Dengan kekuatan dan identitas bangsawan muda tak berperasaan, bagaimana mungkin Huang Xiaolong itu bisa dibandingkan denganmu? Dia bahkan tidak memenuhi syarat untuk membawakan sepatumu atau menampung air mandimu. Dai Sani dan Cui Li mendengarkan dan tetap diam. Keduanya tidak mengeluarkan suara apapun. Sebenarnya, Dai Sani enggan untuk berpartisipasi dalam perayaan seperti itu, tetapi karena tekanan, nama dan reputasi bangsawan muda yang tak berperasaan, dia merasa tidak punya pilihan lain selain hadir. Meskipun keluarga Dai juga merupakan salah satu keluarga besar di kota Kekaisaran Duanren, mereka tidak dapat dibandingkan dengan raksasa yang dikenal sebagai keluarga Yao. Membandingkan keduanya seperti membandingkan langit dengan bumi. Langit malam di luar berangsur-angsur berganti menjadi fajar saat matahari terbit, menyebarkan kehangatan dan cahaya ke seluruh daratan. Langit cerah dan bersih, mirip dengan hari sebelumnya. Satu-satunya perbedaan dibandingkan hari sebelumnya adalah kegembiraan yang berhembus di udara semakin intens. Huang Xiaolong meninggalkan penginapan bersama Zhao Su, Yuming, dan Fei Hao dan jalanan tampak penuh sesak, bergerak dengan kecepatan siput ke arah yang sama. Hari ini adalah pertarungan untuk 10 besar. Huang Xiaolong. Itu Huang Xiaolong. Seseorang tiba-tiba meneriakkan namanya sebagai tanda pengenalan saat Huang Xiaolong melangkah keluar dari penginapan. Teriakan itu tidak berbahaya, tetapi menarik perhatian banyak orang. Kepala-kepala dengan cepat menoleh dan banyak orang lainnya melihat Huang Xiaolong. Setiap orang berlarian kegirangan saat mereka mencoba mendekatinya. Itu seperti sekawanan serigala yang mengincar seekor domba, menerkam Huang Xiaolong. Mereka datang dari keempat arah. Huang Xiaolong mengerutkan alisnya. Melihat ini, aura mengerikan keluar dari tubuh Yuming. Energi spiritual yang tak terlihat menciptakan bola pelindung dalam radius 300 meter di sekitar Huang Xiaolong. Tidak ada yang bisa mendekati Huang Xiaolong dalam radius 300 meter itu. Kerumunan yang panik itu merasa seperti menabrak dinding tak terlihat. Melihat hasil ini, Huang Xiaolong menghela napas lega dan kemudian menuju ke lapangan Duanren bersama Zhao Su, Yuming, dan Fei Hao. Dinding Qi Yuming mungkin telah memagari kerumunan, tetapi itu tidak dapat menghalangi mereka untuk mengikuti di belakang Huang Xiaolong dan berbicara dengan penuh semangat. Oleh karena itu, ketika Huang Xiaolong tiba di lapangan Duanren, dia membawa serta sekelompok orang yang jumlahnya lebih dari 10.000 orang. Melihat kedatangan Huang Xiaolong dan banyaknya kepala di belakangnya, para penjaga Kekaisaran Duanren yang menjaga arena pertempuran terkejut. Untungnya mereka tahu siapa Huang Xiaolong, kalau tidak mereka akan mengira pasukan musuh Kekaisaran datang untuk menyerang kota. Sesampainya di alun-alun, Huang Xiaolong memasuki area arena pertempuran sementara Zhao Su, Yuming, dan Fei Hao menunggu di luar. Saat ia tiba di area arena, Xie Putih sudah duduk di tempat yang sama seperti hari sebelumnya. Huang Xiaolong juga memilih untuk duduk di kursi yang sama dengan yang dia duduki sebelumnya, dan ketika dia berjalan lewat, Xie Putih berbicara tanpa melihat ke arah Huang Xiaolong, "Aku harap ada kesempatan kita bertemu di panggung pertempuran utama. Besok akan menjadi hari terakhir pertempuran kota Kekaisaran dan juga saat panggung pertempuran utama dibuka.
Panggung pertempuran utama adalah tempat para jenius ini akan bertarung untuk memperebutkan tempat pertama. Hanya 10 kontestan teratas yang berhak berdiri di sana. Itu adalah rintangan terakhir yang diperlukan sebelum seseorang bisa muncul sebagai pemenang. Huang Xiaolong menatap ke arah panggung pertempuran utama tanpa ada perubahan dalam ekspresinya. Aku juga berharap kita bisa bertemu di panggung pertempuran utama saat itu. Menurut pendapat Huang Xiaolong, Xie Putih adalah satu-satunya orang yang layak menjadi lawannya dalam pertempuran kota kekaisaran ini. Satu-satunya orang yang memenuhi syarat untuk menjadi lawannya. Adapun Yang Gang, Pang Yu, dan yang lainnya, dia tidak peduli. Dan perasaan ini juga dirasakan oleh Xie Putih. Setelah pertarungan kemarin, Xie Putih mendaftarkan Huang Xiaolong sebagai lawannya, lawan yang sebenarnya. Hanya Huang Xiaolong yang memenuhi syarat untuk bersaing memperebutkan posisi nomor 1 dengannya. Tentu saja, dia sangat yakin dengan kekuatannya sendiri. Baik dari segi jiwa bela diri maupun kekuatan, dia yakin kemampuannya jauh lebih unggul dari Huang Xiaolong. Dia yakin sekuat apapun Huang Xiaolong, dia akan benar-benar mengalahkannya. Tidak lama setelah Huang Xiaolong tiba, Cui Li masuk. Namun, dibandingkan dengan kemarin, Cui Li jelas terlihat bingung. Kemarin dia tersenyum manis, dan hari ini senyumnya tampak agak dipaksakan. Saat memasuki area arena, dia melihat kursi kosong yang sama di samping Huang Xiaolong. Akhirnya, dia berjalan mendekat dan duduk setelah sedikit ragu. Kata-kata pertama yang keluar dari mulutnya saat dia duduk adalah, "Kemarin, kamu seharusnya tidak menolak undangan bangsawan muda tak berperasaan." Huang Xiaolong memasang ekspresi, "Aku tidak peduli," di wajahnya, lalu kenapa? Secara kebetulan, Yang Gang sedang berjalan agak jauh dari luar area arena. Melihat sikap acuh tak acuh Huang Xiaolong terhadap apa yang terjadi, hatinya mendesah saat dia melanjutkan, "Kamu tidak mengerti. Yang ingin kukatakan adalah kamu harus berhati-hati." Dia memiliki sedikit pengetahuan tentang metode penanganan berbagai hal oleh bangsawan muda yang tidak berperasaan, dan kekuatannya. Meskipun itu hanya sebagian kecil dari semuanya, itu sudah cukup untuk membuatnya takut. Huang Xiaolong menatap Cui Li dan dia tahu bahwa Cui Li bersikap tulus saat mencoba memberinya beberapa nasihat. Mungkinkah Cui Li ini benar-benar tertarik padanya? Lalu dia menggelengkan kepalanya karena tidak percaya. "Aku akan melakukannya," jawab Huang Xiaolong. Pada saat ini, Yang Gang sudah memasuki area arena. Matanya menyapu wajah Cui Li yang duduk di samping Huang Xiaolong, sambil mencibir diam-diam. Setelah jamuan makan malam berakhir malam sebelumnya, ia menyatakan ketertarikannya pada gelandangan kecil ini, tetapi ia tidak menyangka bahwa Cui Li akan mengabaikannya begitu saja. Namun, hari ini dia masih berani duduk di sebelah Huang Xiaolong. Ini membuatnya marah. Gelandangan ini benar-benar orang yang hina. Jika membandingkan status dan identitas, aspek mana yang tidak lebih baik dari Huang Xiaolong? Jelas Huang Xiaolong tidak tertarik padanya, namun dia terus menempel padanya. Hal ini menyebabkan ketidaksukaan dan ketidakpuasannya terhadap Huang Xiaolong meningkat. Namun, Yang Gang tidak sengaja melontarkan komentar sinis atau kasar kepada Huang Xiaolong. Sebaliknya, ia menatap Huang Xiaolong dengan tatapan dingin sebelum duduk di kursi yang sama seperti sebelumnya. Setelah Yang Gang, Pang Yu, dan Dai Sani masuk dan duduk, Pang Yu menatap Huang Xiaolong dengan tatapan tajam, hampir seperti sedang menyombongkan diri. Baginya, tidak masalah jika Huang Xiaolong menjadi terkenal dan mencuri perhatian dalam pertempuran kota kekaisaran tahun ini, tidak ada akhir yang baik bagi seseorang yang menyinggung bangsawan muda yang tak berperasaan. Banyak orang jenius menghilang dengan cara ini, mati sia-sia tanpa mengetahui cara kerja dunia. Tak lama setelah itu, orang-orang akan melupakan mereka, lenyap dari ingatan semua orang. Tak lama kemudian, seluruh 100 peserta pertempuran hari itu tiba dan berkumpul di area arena. Duan Wuhen dan Menteri Kekaisaran Duan Ren muncul di panggung utama untuk memimpin acara hari itu, lalu mengumumkan dimulainya pertempuran.